Bang. Siap. Assalamualaikum. Pak Camat Willy menuju saya banyak. Ibu mau lagi. Sampurasun. Wabillahi taufiq. Kami banggakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, ibu-ibu nih, Pak Dr. Haji Lutfi Bawah, yang tidak asing lagi ya untuk Kecamatan Sukajardi. Kemudian Pak Lurah, benar, kemudian Ketua Forum RW Kecamatan, juga Pak Herman, Ketua Forum RW Kelurahan, kemudian seluruh LKK yang hadir di Kelurahan Cipedas, termasuk dengan Karang Taruna, PKK, LPM, semua sudah hadir. Kemudian jajaran dari Kelurahan Cipedas dan panitia dari Pak Ketua juga sudah tidak asing lagi bahwa di Kecamatan Sukajadi ini ada 5 kelurahan. Kelurahan Cipedas, Sukabunga, Pasteur, Sukagali, sama Sukawarman. Luas wilayahnya 430 hektar, tapi jumlah penduduknya sangat padat karena Kecamatan Sukajadi itu kebetulan posisinya nomor 6 terpadat di Kota Bandung dengan 100 jiwa penduduknya. Kemudian jumlah RW-nya ada 49, jumlah RT-nya 329. Nah ini sekarang karena ada LKK baru ini Posyandu, jumlah posyandunya 78 di Kecamatan Sukajadi ini kali 20 ada dari 728 gitu, berarti jumlahnya sangat luar biasa. Nah karena memang ini LKK yang garda terdepan ya, PKK sama posyandu ini sekarang pekerjaannya sangat luar biasa karena ada 6 SPM yang harus dikerjakan oleh posyandu ini. Sedangkan yang anggarannya belum bisa kita support, pimpinan untuk di Kota Bandung belum bisa support. Ya barangkali mungkin lewat Pak Ketua bisa membantu lewat mana saja gitu. Yang penting untuk kegiatan posyandu di Kecamatan Sukajadi bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian permasalahan yang ada di Kecamatan Sukajadi langganan seperti banjir, Pak Ketua. Di Jalan Sukamulya, Jalan Sukagali ini ada 2 titik, Sukagali Barat sama di sini di depan kelurahan. Tapi di depan kelurahan sudah ada upaya, yaitu dengan memasang tol air ya. Sekarang sudah terkurangi. Kemudian masalah PKL, alhamdulillah ini program dari PKDM Provinsi Jalan Sukajadi sudah lengkap dari mulai jalan rumah sakit sampai ke atas. Tinggal mungkin menunggu revitalisasinya untuk masalah trotoar sama penataan yang mungkin nanti akan dilaksanakan oleh provinsi, karena waktu itu 3 kelurahan diundang langsung oleh PKDM ke Subang ya, bahwa anggarannya sudah ada untuk revitalisasi di Jalan Sukajadi ini. Alhamdulillah ya, tepuk tangan semuanya. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah pada tahu kan untuk di kawasan Sukajadi bahwa pagi-pagi itu sudah ramai yang jalan kaki terlihat sekarang. Kalau kemarin-kemarin penuh sama PKL, sekarang sudah lengkap. Nah mungkin nasib para PKL juga nanti ke depan seperti apa? Mudah-mudahan para PKL nasibnya sama dengan yang di Subang juga, yang di rest area ya. Kan sudah paham awalnya seperti apa. Nah ini mungkin yang di Jalan Sukajadi itu karena Pak Ketua yang jualan itu hampir 80% adalah warga masyarakat Sukajadi yang tersebar di 5 kelurahan. Jadi mereka menggantungkan nasibnya di situ dengan berjualan. Tapi kemarin pada saat ada program penertiban, ya diberikan uang untuk istirahat selama beberapa waktu. Mungkin nanti kedepannya seperti apa kami akan menunggu juga, karena pasca penerbitan PKL, para PKL-nya datang ke kita gitu, ke Kecamatan Sukajadi, ke kelurahan menanyakan nasib ke depannya. Nah kemudian ke depan kami juga berharap
ini dari provinsi karena memang kalau sudah menyentuh ini adalah kewenangannya provinsi, ini kewenangannya Kota Bandung, kita yang di kewilayahan jadi bingung. Jadi bingung ini harus kemana gitu kan. Semacam Jalan Sukajadi. Ini adalah kewenangannya jalan provinsi. Tapi pinggir-pinggirnya sarana dan prasarananya sudah hancur seperti trotoar, seperti pagar. Nah kita mengusulkan kemana gitu kan, ke Kota Bandung harus ke provinsi. Dari provinsi kita kebingungan juga gitu kan. Mungkin Pak Ketua bisa memberikan pencerahan kepada kami. Kebetulan di sini LKK-nya hadir. Semoga nanti bisa dipahami oleh LKK dan warga masyarakat yang hadir di sini. Nah ke depan mungkin memang karena wilayah Kecamatan Sukajadi adalah etalase Kota Bandung. Yang exit tol Pasteur itu karena kalau wisatawan masuknya keluarnya dari exit tol Pasteur masuk ke Jalan Junjunan, masuk ke Jalan Sukajadi dan Setiabudi ke sana kalau ke tempat wisata. Tapi kalau kuliner sama fashion berarti lurus ya, lurus ke Jalan Rio, Jalan Asia Afrika dan sebagainya yang ada di pusat kota. Tapi untuk kawasan wisata itu masuknya ada yang ke Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, sama Kota Bandung. Nah, barangkali itu Pak Ketua DPRD Provinsi ada harapan-harapan kami dari warga masyarakat Sukajadi yang tadi kami sampaikan terkait dengan kewenangan-kewenangan itu barangkali bisa dibantu untuk pencerahannya supaya memudahkan kami dalam berkoordinasi terkait dengan penataan-penataan yang ada di wilayah Kecamatan Sukajadi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lokasi tempat di seperti ini adanya, jangan disampaikan kasar desa, ada perjuangan gitu kan. Memang keadaannya udah lumayan memiliki usia ya, namanya sudah memiliki usia seperti inilah keadaannya. Jadi mohon maaf atas penerimaan lokasi dan tempat yang kami sediakan. Kemudian selanjutnya ini kegiatan tadi malam saya dapat telepon dari Pak Anies ya, dan rekan-rekan sekalian di jajaran kelurahan, jadi ada kegiatan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat gitu. Akan ada kunjungan atau istilahnya silaturahmi dalam rangka awalnya itu pemantauan pembangunan pemerintahan daerah ya. Dan sekarang ya sebetulnya ini sosialisasi pendidikan demokrasi ya. Jadi mohon dipahami juga, dan memang tadi malam Pak Camat menelpon karena memang secara etikat kelembagaan juga pimpinan kami jadi perlu diberitahu, dan alhamdulillah hadir Pak Sekda pada hari ini karena beliau sedang ada kegiatan pelantikan PKK sama sahabat yang baru ya. Jadi mohon maaf dari beliau. Kemudian kegiatan pada hari ini ya alhamdulillah terima kasih banyak atas kontribusinya dari Dewan Pimpinan Provinsi Jawa Barat terhadap kegiatan yang diselenggarakan di Kelurahan Cipedes. Karena memang hal ini akan memberikan tambahan pengetahuan dan juga pendidikan demokrasi. Jadi selama ini kita hanya mendengar mungkin demokrasi gitu ya. Jadi memang sebatas itu pemerintahan rakyat ya, kekuasaan rakyat atau pemerintahan dari rakyat dengan rakyat untuk rakyat. Hanya segitu saja yang kita pahami. Ternyata di dalamnya akan sangat detail nanti bapak pendidikan daripada demokrasi ini apa sih aplikasi atau pelaksanaannya di lapangan, kan kita tidak terlalu paham begitu ya terkait masalah perpolitikan, masalah demokrasi, karena hanya garis besarnya saja biasanya. Oleh karena itu kegiatan ini sangat apresiasi, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat jajaran
kejelasan ya. Mau kan bisa lagi bisa di apa ini adalah pembangunan daripada generasi muda yang inspiratif ya, punya inovasi, punya pemikiran bagaimana ke depan. Ya, memang pembangunan di jajaran atau tataran kewilayahan maupun di pusat tetap tidak terlepas daripada generasi muda, generasi tua. Artinya semua sama-sama saling memberikan inspirasi, inovasi bagaimana negara ini bisa terus bertahan, bisa terus maju gitu. Karena intinya Indonesia lebih Indonesia ini. Nah selanjutnya mungkin perlu disampaikan, tadi sudah disampaikan Pak Sekda, sudah sangat banyak lebar juga terkait masalah-masalah yang muncul di kewilayahan, termasuk tadi ada 5 kelurahan ya, dan hari ini itu memang ada 2 kegiatan. Tadinya Pak Wali mau kunjungan ke kita tentang sistem siaga bencana yang kebetulan karena masih agak lama kegiatan Bapak Ketua Dewan dari Provinsi, jadi saya katakan Pak Sekda mohon maaf kalau bisa digeser ke tetangga yang belum, jadi di Sukabumi paling jam 1 dan jam 3-nya ada pasar rakyat atau pasar kreatif ya, belanja rakyat ya di KPJ selama 1 minggu, jadi dibuka nanti jam 13 hari Minggu. Ada waktu berkenan mau menghadiri persilakan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Dan satu lagi mohon maaf, tadi disampaikan juga bahwa memang pembangunan kewilayahan ini juga tadi Pak Sekda menyinggung terkait masalah LKK. Memang LKK kami pembangunan untuk kegiatan program ya, terutama di kewilayahan yang dulu ada kepemimpinan Pak RK, ada PIPPK ya, jadi tiap LKK itu punya sebuah anggaran untuk kegiatan dari masing-masing LKK, jadi jelas arah tujuan dan goalnya ya. Sekarang itu setelah terjadinya perubahan Perwal 11 2024 itu anggaran untuk kegiatan KPM, kemudian anggaran taruna, PKK, apalagi sekarang ada posyandu dan SPR jadi bagian daripada LKK, itu agak kelibungan juga terkait masalah bagaimana kinerja kita ditekan, sementara untuk membuat susunan program kerja kan harus berbasis anggaran, itu agak kesulitan juga kelihatannya, jadi agak kicir gitu. Karena sekarang ada di Kota Bandung itu prakarsa pengganti PPPK yang objeknya pembangunan berbasis RW. Jadi satu RW itu rencananya 200 juta, tapi baru diuji cobakan 100 juta dulu. Tapi tahun 2025 itu baru final project, kemudian 2026 sekarang insya Allah kita evaluasi, kita lihat seperti apa hasilnya. Dengan satu di satu LKK tumpuan anggarannya itu di RW gitu. Maksudnya apakah bisa berdampak juga terhadap LKK lain, terhadap atau memang tadi di awal saya sebutkan bahwa pembangunan ini tidak bisa parsial dilakukan oleh satu unsur lembaga atau apa saja, tapi semua lembaga atau unsur lain juga saling pengawasan di suatu titik. Tapi orang gabungkan gitu ya supaya efisien. Nah, ini terutama sebetulnya untuk anak-anak muda nih yang mungkin yang tergabung di kelurahan. Kenapa tema ini diangkat, yaitu tentang komunitas anak muda inspiratif. Dan ibu bapak, adik-adik, jadi informasi yang kita sudah dapatkan dengan hasil diskusi dengan KPU Jawa Barat, dengan Bawaslu Jawa Barat, jadi 2029 nanti pemilih di kegiatan pemilihan itu 60% sudah anak muda, itu sudah bergeser. Nah, oleh karena itu anak-anak muda perlu mempersiapkan diri, baik nanti yang minat terjun ke dunia politik maupun membangun masyarakat yang mengerti tentang hak-hak politik. Dia tidak jadi partisipan politik, tapi sebagai masyarakat dia harus ngerti hak-hak politiknya. Nah, karena itu ke depan bukan hanya itu saja sebetulnya, tapi generasi muda akan berperan di depan. Oleh karena itu Presiden sudah siap membicarakan
Indonesia Emas tahun 2045 itu sebetulnya dalam rangka membangun jembatan menjembatani perpindahan generasi. Nah, salah satu upaya yang menurut kami harus dilakukan adalah membangun kelompok pemuda inspiratif. Jadi membangun kesamaan visi bagaimana negara ini harus dimanage gitu. Kan harus dimulai dari level yang paling bawah. Kalau RT RW-nya sejahtera, kelurahan itu sejahtera, tingkat kecamatan juga sejahtera, masyarakat di kabupaten kota juga sejahtera. Kalau kabupaten kota sejahtera, pasti provinsi-provinsi juga sejahtera. Kalau provinsi-provinsi sejahtera, pasti Indonesia sejahtera. Nah, karena itu kesadaran terlihat dari visi misi Gubernur Jawa Barat itu. Waktu itu tema kampanyenya kan desa dibangun, kota ditata. Desa diurus, kota ditata. Nah, jadi pembangunan itu memang harus dimulai dari lapisan bawah. Nah, Gubernur KDR itu prioritas pembangunan setiap beliau dilantik itu adalah ke infrastruktur. Jor-joran itu anggaran untuk infrastruktur sampai menyentuh angka 5 triliun tidak pernah terjadi. Jadi jalan-jalan, terutama jalan-jalan di provinsi itu sekarang sudah secara umum itu sudah bagus. Nah, periode berikutnya masih juga ke infrastruktur tapi menyebar ke infrastruktur desa. Jadi prioritas 2027 Pak, itu jalan-jalan desa yang mau dibantu, termasuk PJD-nya. Nah, saya tanya, saya kan dapurnya Kota Bandung Cimahi. Terus, mau kota aku makan mungkin. Oh, ayah jalan lingkungan. Jadi boleh. Bedanya kalau desa itu Kades bisa langsung mengirimkan proposal, bisa langsung menginput ke SIPD. Kalau kelurahan tidak bisa. Tetap harus melalui jalur pemerintah kota dalam bentuk bantuan keuangan. Jadi tidak bisa mandiri seperti Kades, karena Kades kan dipilih langsung oleh rakyat jadi pemerintahan. Kalau lurah mah diangkat oleh wali kota. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya ingin mengajak generasi muda dari tingkat kelurahan untuk mulai. Yang paling gampang memang misalnya melalui TARKA karena sudah ada organisasinya gitu ya. Bagaimana menginput pemikiran gagasan-gagasan untuk membangun daerah, untuk membangun kelurahan, membuat percontohan dan sebagainya. Nah, pemerintah sebenarnya sudah banyak menyediakan fasilitas sebetulnya. Kalau saya di provinsi, kayak sedikit saya lupa ya. Jadi saya ini periode kedua jadi anggota DPRD Jawa Barat. Tahun 2019 itu saya menjadi sekretaris Komisi 4 bidang infrastruktur, dan yang kedua sekarang kebetulan saya dipercaya oleh ketua umum partai saya dari Gerindra menjadi ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Memang tugasnya jadi meluas Pak Lurah, Pak Secang ya. Tadi aku kulingan Kota Bandung, Kota Cimahi, ini mah datang se-Jawa Barat waktu itu. Gubernur kan asal gubernur ini kan. Tiap hari gubernur kita ini memproduksi gagasan hampir tiap hari. Dan dia memang senangnya keliling-keliling di lapangan. Dia tidak suka dari balik di belakang meja. Jadi keliling-keliling ketemu masalah, diselesaikan. Oh, dia menjadi wakil gubernur ya. Sebenarnya kalau Pak Gubernur itu dicari. Nah, jadi hampir setiap hari Gubernur kita ini memproduksi gagasan, ide-ide yang langsung diselesaikan di lapangan. Termasuk waktu itu ke Subetani. Nah, ya domainnya sedikit. Sekali waktu forum RP Kota Bandung kan minta audiensi ke kantor saya. Salah
salah satu yang disampaikan oleh masyarakat Jalan Sukajadi. Permintaannya Pak supaya Jalan Sukajadi 2 hari. Lalu saya posting gitu kan di IG saya. Lalu saya juga mendongeng, saya kira ke gubernur. Cara komunikasi saya dengan gubernur itu sebenarnya tidak pernah formal gitu. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya cukup berat, tapi selesai ngaharewas gitu. Ini contoh dulu ya. Waktu itu pengelola pasar induk Caringin itu juga datang ke saya berkirim surat tidak sanggup mengelola sampah yang menggunung sudah bertahun-tahun. Jadi meminta supaya ada campur tangan pemerintah. Nah waktu rapat, dia pergi dia, tapi ngaharewas. Gubernur itu pasar induk Caringin pengelolanya datang ke saya, sudah sanggup mengelola sampah terus menggunung bertahun-tahun. Di mana kita terus sebetulnya jangan malu misalnya kita jangan suka mahal pasar induk Caringin. Nah itu Nah besok paginya saya buka medsos, kita gubernur ke saya di pasar induk Caringin. Tidak jadi kan? Ya tidak mau ada gitu. Ngobrol sama pedagang, ibu bayar iuran bukan tuh kayaknya kayak sama pedagang dia 3.000 mana pengelola sampahnya pengelola pasar aja kemana yang terbit ya udah bisa sebenarnya tapi karena PIA mau bisa diberesan puluhan truk dikerahkan beko sehari itu 2 hari beres ya itu kayak gubernur tapi Abi mah mati saja itu sebagai ketua DPD ya. Misalnya Abi duduk ke pasar Caringin telepon dinas kirim truk puluhan truk, luar biasa. Karena saya bukan gubernur, saya bukan eksekutor, bukan eksekutif. Abi mah legislatif menyuarakan suara rakyat. Keputusan tetap ada di eksekutif, ada di gubernur. Nah itu lah, tugas Abi itu pengaya audiensi atau penyaluran aspirasi menjadi gubernur gitu. Yang kedua, saya sudah kesabaran kali. Forum RW Kota Bandung ke kantor, tapi dia mungkin saya suka jadi yang habis. Karena itu, nah, jadi, tapi sampai dia bos gitu. Dan kita jangan suka jadi beres gitu. Ujuk-ujuk kan, sih kan ujuk-ujuk gitu ya. Diberesan. Alhamdulillah kan gitu. Berikut nah kita ada wasdei, bu mantapnya beres dah suka jadi. Tapi jadi kita ahoyong masyarakat supaya jadi 2 arah itu ya cetek acan. Ya betul. Itu kurang ajarannya cek Sabtu Minggu pula. Oke, mau apa wapi? Ya mau tadi gubernur nah, gue cuma Sabtu Minggu di suka jadi deh. Kan gubernur teh urusan aku bingung rapi kok gitu itu urusannya selalu pisah intinya aja memang sok mau bener kehadiran di tempat ini wadi bakal diare urusan tapi atas didugikan kurang cobiannya cenas 1 minggu lah gitu tapi kan kita sudah ada di pikiran beliau. Nah Pak Sekjan sekaligus menjelaskan juga betul Jalan Sukajadi sampai ke Setiabudi atas itu jalan provinsi. Jadi fasilitasnya ada jalan provinsi, ada jalan kota, ada jalan nasional gitu. Nah, nanti juga akan kita dorong. Kayaknya Pak kita tidak bakal tinggal jelas sekedar bagi bagi titik pesannya. Nanti juga akan saya sampaikan mengenai pentingnya segera menata trotoar. Dan satu lagi pengawasan. Mungkin pengawasan harus dibantu dari kelurahan dan kecamatan juga oleh masyarakat. Karena dia diurang biasanya yang di trotoar ada dagang pakai meja, gitunya, ada dagang nawe, kopi. Diantar, kita jadi buka jadi kios. Diantar, kita jujuk aja we, triplek, gitunya. Diantar, ada pepoyan orok gitu. Begitu saja, nah begitu akan dibereskan jadi masalah sosial. Waktu itu masalah sosial dia kan tadi pas sampai naiknya utang rumahnya cenah ke
mau diberesan bensinnya. Ya karena kan ada masalahnya begitu. Karena apa? Sejak awal kita tidak memberikan pengawasan. Jadi bangsa orang kan toleran gitu. Bangsa yang toleran gitu. Tapi kan kita juga butuh ketertiban. Gitu Pak, sejak Pak Lurah. Saya sih masih percaya bahwa Pak Gubernur mau ngantep lah. Mau ngantep. Pasti beliau sudah memikirkan ke depan seperti apa. Kadang-kadang juga menawarkan. Kalau misalnya Bapak Ibu dari gawe, jadi tukang sasapu gitu. Janjinya ditawarkan teh, jika UMR gitu. Pertama gitu. Sebenarnya luas ya gitu. Iya, tapi artinya menawarkan solusi. Gitu, bahwa mencari nafkah bukan satu-satunya mungkin kita harus berdagang di trotoar. Gitu. Tapi saya percaya Pak Gubernur punya niat yang baik supaya daerah kita tertib, nyaman, aman, dan kemudian masyarakatnya juga mandiri. Saya mempercayai itu. Dan kemudian pasti Pak, kalau jalan itu pasti pakai sarang trotoar, sarang drainase gitu. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dan Pak Sekam kedatangan di Pak Wali Kota, berkilir ya Pak Wali Kota. Masalah di Bandung kan, Kota Bandung masih berpisah gitu ya. Kalau Pak PJU kayak orang final gitu. Tapi ada jalan PR Indonesia ini Kota Bandung itu kan darurat sampah. Jadi dipayung tadi numpuk kan di trotoar. Nah ini saya kira kita harus berpartisipasi semua elemen masyarakat, termasuk generasi muda yang ada di sini. Kita memikirkan bagaimana nih mengatasi sampah sejak bagaimana dari rumah dan sebagainya. Ini harus terus, karena sampah itu budayanya kan dipicin gitu ya, dipicin ke mana we, mau bisa ngasih suka, berarti apa? Sesuatu sumber air itu sumber kehidupan. Tapi sesukan wahangan diurang semua tercemar. Nah ini kan tantangan. Kesadaran membangun rumah jadi mate kukangan sesukan di orang itu. Kadang-kadang membangun di mate yang harus sesukan. Di luar negeri mah gitu tenukangan jadi tempat bijak segala rupa. Nah, tapi perkara sampah, saya juga sudah diskusi panjang lebar dengan Gubernur. Pak Gubernur mengarahkan akhirnya dengan kami. Suatu Pak Ketua aspirasinya diarahkan ke penanganan sampah. Teknisnya saya sudah bicara dengan Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat. Satu kelurahan akan diberi satu mesin sampah. Mesin sampah ini akan dijadikan briket, jadi tidak dibakar. Jadi briket jika batu bara, jika pelet gitu. Ini yang nanti juga akan menghasilkan bahkan mendatangkan keuntungan secara ekonomi. Nanti akan diambil untuk kebutuhan pabrik semen, pabrik tekstil. Jadi nanti programnya satu kelurahan akan diberi satu mesin pengolah briket sampah. Ada satu tanggung jawab kelurahannya. Siapkan lahan 100 meter persegi. Ya kerjasamanya di situ. Karena alatnya juga mahal. Ada mahal. Gitu. Saya akan ketok palunya nih anggaran gitu. Jadi tiap kelurahan supaya beres, kalau mau itu mau beres Pak. Sampah di Kota Bandung kan sudah menyerah ya. Sudah menyatakan darurat sampah kan gitu ya. Nah, provinsi kita cari solusi. Nah, cari solusi harus bebarengan gitu. Ada sesarengan kan gitu ya. Akhirnya kumaha miladian lahan 100 bersih. Jadi bangun dirinya, insya Allah masalah sampah akan selesai. Upami begitu sesampah. Pak Lurah kreatif ya Pak, upami daya akan pengusaha kayak lahan. Kita minta lah, kita PLH dulu gitu Pak Secamnya, dibantos itu Pak Camat gitu. Kalau ada perusahaan
Itu aja pemikiran apanya? Awalnya kayak gitu. Aku bisa itu diskusi dulu gitu. Jadi siapa sih beres-beres. Tapi itu juga maklum Pak. Saya maklum. Saya kan pernah ngobrol juga dengan Pak Wali Kota soal teras jam kelas. Bagaimana kan itu tidak bisa sembarangan. Nanti bisa jadi masalah hukum. Nah gitu. Harus mengadakan pertemuan dengan ibu APH dulu dan sebagainya. Nah itu memang juga menurut saya baik. Tapi juga butuh langkah-langkah cepat. Apalagi yang sifatnya kedaruratan. Gak usah terlalu takut juga karena kita lihatnya tidak bukan untuk kepentingan kita gitu. Kalau untuk kepentingan masyarakat dan itu bisa dibuktikan secara terbuka, terus saya nggak usah takut. Kita pangkas saja proses birokrasi yang berkepanjangan tetapi tidak menyelesaikan masalah. Kita pangkas berani, tetapi kita transparan. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Semua juga nanti diketahui oleh APH. Yang jelas bahwa Kota Bandung sudah ada. Nah, jadi Bapak bisa saja ada pengusaha penyalahan, jadi ajak ngobrol aja. Gitu. Pak Gubernur di daerah Cimanggil itu ada lahan puluhan ratus hektar itu daerah Cimanggil. Dan itu jadi lahan kritis. Harus tumbuh sehat, kuat, cerdas. Dengan cara memberikan makanan bergizi standar minimal gitu istilahnya, bergizi tapi standar minimal. Bahwa ada anak-anak sekolah dari orang kelas berada di rumahnya bisa makan daging tambahan, telur, susu, itu bonus mereka, nggak apa-apa. Tapi standar minimalnya semua terpenuhi. Ini yang tidak dimengerti juga oleh masyarakat. Kemudian MBG ini juga bukan hanya sekedar makan, kasih makan, tapi menciptakan ekosistem kesejahteraan perekonomian masyarakat. Menampung tenaga kerja minimal 50. Nah, sebetulnya programnya nih, Bu Bapak ya. Dapur itu ada radius 4 km harus. Belanjanya harus tidak melewati radius 4 km itu. Walaupun sedikit lebih mahal, tapi dia belanja di warung. Gitu. Dia belanja di petani yang dekat, sayuran. Tidak boleh lewat. Dan makanan itu dibagikan di radius 4 km. Dan yang terjadi, dapur-dapur belanja ke pasar induk. Jadi petani-petani peternak sekitar itu tidak mampu bersaing harga. Nah itu kelas besar. Dan ini keliru juga, harus dibenerin ini. Sementara informasi ke presiden, semua berjalan oke semua. Ya kan? Tapi itu orangnya kepercayaan dengan komitmen. Tapi ternyata orang dipercaya itu tidak punya komitmen yang sama. Komitmennya apa sih? Gitu. Ini untuk adik-adik pemuda nih. Komitmennya apa sih? Kan sering ya komitmen. Komitmen adalah sebuah keputusan yang tidak mudah digoyahkan. Jadi itu yang disebut komitmen. Komit seperti ini. Mana komitnya? Komit deh. Komitmen adalah sebuah proses keputusan yang tidak mudah digoyahkan. Ada aspek kesetiaan di situ yang tidak mudah digoyahkan. Nah ini terutama adik-adik, ibu-ibu sekalian, situasi negara kita itu memang sulit. Tapi komitmen Pak Prabowo untuk negara kita bisa bangkit menjadi negara yang maju, rakyatnya sejahtera, bahagia, itu sedang diupayakan. Sehingga kita dalam situasi sekarang nih, coba negara lain satu aja soal BBM, kita yang paling pertama. Kedua, kenapa Pak Prabowo selalu punya protes ketahanan pangan, terus aja gitu ketahanan pangan. Karena nanti negara yang akan bertahan itu yang paling punya makanan, ketersediaan makanan. Ketika negara-negara lain sedang tidak mampu lagi swasembada beras dan bahan makanan lain, kita sudah paling mampu. Jadi kita sudah swasembada beras, bahkan surplus. Saya udah cek juga kan saya sebagai anggota dewan harus yakin juga. Saya sudah ke gudang-gudang Bulog di Bandung Raya, itu persediaannya banyak. Makanya Pak Prabowo kan bukan lahan sawah, bukan lahan ini kan itu. Orang yang berpikir, wah ini merusak lingkungan, merusak ini.
Bukan itu yang di luar Pulau Jawa itu yang ditata itu sebenarnya lahan-lahan rawa. Tidak mungkin membuka lahan sawah tanpa ada air. Itu prinsip. Jadi bukan merusak lingkungan. Justru rawa itu yang selama ini pasif diaktifkan menjadi sawah. Dan sudah terbukti kita menjadi negara yang paling bertahan soal swasembada beras. Nah, orang nggak ngerti gitu. Kenapa Pak Prabowo juga ribut waktu soal peningkatan alutsista keamanan gitu kan? Pesawat tempur harus diremajain, macam-macam. Orang ribut juga, sudah mulai perang wajah gitu, mimpi macam-macam. Sekarang coba. Pemimpin itu harus visioner, harus berpikir jangka dekat, jangka panjang. Nah, masyarakat hanya mengkritik terus. Makanya Pak Prabowo prinsipnya kita harus bersatu. Kalau kita mau maju, kita bersatu. Makanya menteri itu dari semua mau musuh apa dirangkul supaya kita tuh bersatu gitu. Nah, tapi juga ada masih berpikir, ini mah dalam rangka nyelamatin nanti supaya kepilih lagi. Ini gimana gitu. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama berhimpun. Kita bikin percontohan aja nih, di RW di sini, di kelurahan sini gitu kan. Masyarakatnya bersatu. Kita data nih permasalahan itu apa sih sebetulnya, bagaimana programnya, bagaimana keluarnya, kita harus nyampe kemana nih, ke wali kota ada dinas apa yang bisa mendorong kesejahteraan masyarakat, di provinsi ada apa. Nah, jadi saya kira ide-ide kreativitas ini harus kita bangun, terutama dari anak-anak muda. Saya percaya bahwa anggaran dari pemerintah bukan satu-satunya, bukan satu-satunya. Kita contoh ya dari olahraga, misalnya PSSI. Secara organisasi dia ada di bawah PONI gitu kan. Tapi program-program PSSI banyak yang bisa dijalankan dengan anggaran-anggaran mandiri. Artinya dia bisa nyantar ke sponsor, bisa nyantar. Nah, kita bisa memanfaatkan itu. Pak Lurah, Pak Sekcam di daerah sini punya perusahaan apa saja, CSR-nya bisa nggak dikucurkan sedikit ke sini gitu. Jadi saya kira data itu jadi menjadi penting. Jadi dari mulai yang memberikan donasi kecil sampai bisa memberikan donasi yang besar. Saya percaya daerah sini kan daerah banyak pengusaha, ya kan? Tapi harus menyampaikannya proposnya dengan data, karena perusahaan kalau tanpa data yang jelas itu biasanya suka malas. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Sekcam, Pak Lurah, Ibu Bapak sekalian. Nanti ke depan kita bisa diskusi lagi banyak hal ya, ibu-ibu terutama kurang ngobrol ke non-wen biasa di nanti di gerok gitu. Oke, didanggalkan program seperti kumaha gitu ya. Jadi intinya atur nuhun tos ngaluangkeun waktos urang pernah di dieu hapunten pilih aya kecap kalimat anu kirang pas. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepuk tangan Ibu Bapak semua. Dewan Provinsi Jawa Barat ternyata orangnya sangat familiar sekali. Jadi saya juga nggak asa-asa. Aman. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua waktu saya hari Nabi menghadap ke kantor Kamis Jalan Sukajadi. Kami silakan ketua kesalahan. Ternyata alhamdulillah setelah viral saya tindakan dari Pak KDM, kali ini sangat penertiban kaki lima pembersihan. Mung ayah sisa wanita supados anu di Taman Alpo itu ngangge kursi lah kane sampai di bawah seksual. Di kursinya supados ulah angge udahlah. Terus keduanya mudah-mudahan upami pembangunan shelter untuk WRT juga jadi biasa oke ngarehab trotoar anu di RT 2, RT 3, RT 9 dugi kaida eta teh acan kasar rumah.
datang kesentuh itu artinya jalan provinsi, makanya api kampung pun ada mesra mengajukan ke kota, terus ke provinsi Alhamdulillah masih ada asik tak kena jadi. Anu ka Yuna Putari Jalan Sukajadi, mudah-mudahan BRT kiri kanan ayah shelter yang terbiasa dua arah ini. Terus mengenai Sementawis ayeuna, supaya karena Jalan Sukajadi banyak terjadi kecelakaan di saat nanjak diimbang dihanap, nyuhunkan dijadi petugas dishub tiap pagi sampai kata budalapan deh. Karena volume kendaraan yang didomol itu tarik gitu, pagi polisi jalan perjalanan aja. Terus di hari weekend kita Jumat hingga malam Minggu kemacetan ini Sementawis tolong dibantos oke supados Grab anu lungsur atau anu menunggu penumpang di depan PPG biasa dikalpetkeun karena potensi kemacetan oke itu karena ada penurunan penumpang dari Grab tapi itu temporer makanya hari weekend. Keduanya mengenai posyandu saya anu tos PKK ditambah pada mana tunang SPM cuma di administrasi fotokopi ke duit numpuk sauna sementara anggaran daya insentif noge minim mudah-mudahan biasa dibantu ke provinsi supaya diketok palu lah ayo Allah Ras anu katilunya mudah-mudahan dia substansinya biasa kayaknya ketangkep ke ketua dewan. Katilunya mengenai pendidikan politik pemuda. Abi saran supaya pendidikan politik para pemuda ini kalau tahun jangan hanya dilaksanakan di saat reses di 5 tahun sekali. Karena konteksnya reses adalah menjadi konstituen yang jelas eta eneh. Tapi pendidikan politiknya kumaha jangan sampai terjadi hanya karena nilai setitik, tapi kan berhiatannya 5 tahun gak payun. Jadi harus sampai paham kenapa bahwa kita sebagai insan politik untuk bisa memahami kondisi dan situasi negara kita. Jadi pendidikan karakter ya, suka bersifat lagi ketahui rata-rata bisa ngiring reses selalu begitu. Tapi bagi substansi daripada pendidikan politiknya kayak aspirasi juga hanya beberapa orang. Terus hanya duduk datang diam, terus atau selesai tanpa ada apa maknanya dari reses tersebut. Itu saja begitu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi dari generasi muda, dari karakter ada. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa dalam keadaan saat ini di kita itu lagi krisis ya Pak ya. Pertama krisis pendidikan, krisis kesehatan, krisis sampah. Nah sekarang dari data untuk Sukajadi aja banyak pengangguran dan ini gimana caranya untuk menciptakan bahwa yang lulus sekolah mencari kerja gitu kan, itu juga kita harus bisa jangan sampai ketika lulus kuliah nggak bisa, kerjaan sulit. Itu juga menjadi generasi pemuda itu supaya apa? Supaya bisa meningkatkan ekonomi dari keluarganya. Nah terus di sini Pak, BPJS juga saya berpikirnya gini, ada suatu ketika ada BPJS gratis, pengumuman BPJS gratis itu ada miskomunikasi, seolah-olah warga masyarakat itu dibebani dengan hutang tanpa sadar. Kenapa? Tiba-tiba nih, nggak gampang BPJS, sekeluarga, jadi harus bayar sekeluarga. Terus tiba-tiba BPJS itu tidak
tidak pernah dipakai, terus ada tunggakan, itu juga harus diselesaikan. Mungkin itu Bang. Jadi selama ini yang saya tahu bahwa BPJS itu, oh ibu bapak saya dia punya utang, ibaratnya seperti itu, gitu kan ke BPJS harus tunggak sekian juta, itu juga kurang relevan ya Pak. Jadi BPJS kesehatan juga, kalaupun memang misalkan dibutuhkan, silakan dan dengan kemampuan. Jangan sampai ada istilahnya dengan by data tiba-tiba semua yang tidak belum membutuhkan dia harus berhutang, satunya itu. Nah terus di satu sisi juga untuk penanganannya pendidikan juga Pak. Saya berharapnya di sini juga ada lebih, karena pendidikan itu seperti piramid ya Pak ya. Kenapa SD lebar? Pertanyaan-pertanyaannya, jadi saya kira untuk Jalan Sukajadi ya, saya akan komunikasikan kembali dengan Pak Gubernur. Tadi Dr. Ayu itu Pasal kami siap petugas itu secara langsung saya percaya secara pembangunan trotoar. Iya. Enggak, itu nanti saya sampaikan ulang gitu ya ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian mengenai BPJS, memang di tataran teknisnya sering tetap jadi masalah kan gitu. Walaupun juga Pak Gubernur sebenarnya sudah punya program jaminan kesehatan untuk masyarakat yang pekerja informal gitu ya. Itu sudah dicanangkan dari tahun kemarin kalau nggak salah, tapi nanti bertahap gitu ya. Nah kalau misalnya saya juga sering menerima pengaduan-pengaduan ya terkait BPJS. Jadi tapi satu-satu memang kalau misalnya yang habisnya satu bisa saya selesaikan gitu kan. Kontak ini, kontak itu, bahkan kontak rumah sakit itu beberapa bisa. Tapi kalau dalam jumlah yang banyak memang butuh penjelasan secara kebijakan gitu ya. Jadi tapi insya Allah ini juga akan terus kita suarakan. Yang penting sebetulnya bagi saya masyarakat yang tidak mampu itu ya memang harus dilayani dengan baik sebaik-baiknya. Nah sekarang ini kadang-kadang yang bahkan yang punya kartu BPJS kalau dilayani rumah sakit itu 3 hari udah suruh pulang gitu. Kumaha anu BPJS gratis kan gitu ya. Ya di Cimahi sampai ada pengaduan ini pasien masih sesak sebenarnya terpaksa di rumah sampai kan cuma tabung oksigen digulingkan kayak gitu. Tabung oksigen digulingkan di JRW gitu. Ya ujung nama juga dibantu untuk pengadaan tabung oksigen, nah itulah intinya. Jadi ini kan saya memang hari-harinya ketemu dengan masyarakat kan, ya. Jadi nanti dari hasil semua kunjungan itu nanti biasanya kita rangkum. Nah dari rangkuman itu kita sampaikan ke pemerintah, dalam ini pemerintah provinsi gitu kan. Harga naonnya di RWT. Oh iya, oke. Ya, oke. Terus juga pendidikan politik Pak. Sebetulnya reses itu, oh ya ini ya. Reses itu bukan pendidikan politik. Memang bukan. Reses mah hanya menampung aspirasi saja. Supaya anggota DPR tahu borong-borong pembangunan. Termasuk juga program pengawasan. Nah kami kan boleh diberi informasi. Kalau reses memang umumnya itu menampung aspirasi kaoyong gitu kan, keinginan masyarakat dalam konteks nanti diajukan ke pemerintah menjadi dibawa ke musrenbang gitu ya. Nah kalau pengawasan ya betul-betul itu cari informasi dari masyarakat. Gitu. Kita cek kageroh ya sebolong-bolong gitu. Semua hal pendidikan, kesehatan, infrastruktur gitu. Nah kalau pendidikan politik itu kan terpisah. Nah nanti juga saya akan coba berkomunikasi dengan Esbangpol ya untuk melakukan atau membuat program yang khusus itu memang sifat pendidikan politik untuk generasi muda. Nanti bisa saja pesertanya dari berbagai daerah, karakternya dari berbagai daerah gitu. Itu bisa gitu nanti kita sampaikan ke Esbangpol Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau reses memang bukan pendidikan politik. Tapi kadang-kadang mungkin Dewan kan sekaligus
menyampaikan gitu pandangan-pandangan politik misalnya gitu. Nah, tetapi reses dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah tidak melihat lagi si anggota DPR dari partai mana. Jadi masyarakat boleh silakan memanfaatkan sebaik-baiknya apabila ada anggota dewan yang sedang reses. Jadi kalau saya kan gini, saya udah gak penting lagi, ya masyarakatnya waktu itu milih saya atau tidak, buat saya gak penting. Karena ketika saya maju anggota dewan, memang saya dari perahu partai Gerindra. Tapi ketika saya sudah jadi anggota dewan, maka tanggung jawab saya kepada seluruh masyarakat di dapil saya tanpa terkecuali mereka milih saya atau tidak. Saya nggak ada urusan lagi. Jadi soal itu mah nggak usah khawatir lah, gitu ya. Memang kadang-kadang reses suka ada pandangan-pandangan atau visi-visi politik, gitu kan. Karena di separuhnya biasanya juga ada logo partai yang menandakan dari fraksi sebetulnya kan. Kalau dia dari fraksi ini sudah menjalankan reses, dari fraksi partai ini sudah menjalankan kegiatan reses dan sebagainya. Jadi bukan dalam rangka kampanye, makanya boleh di kantor kelurahan. Boleh, karena bukan kampanye. Kalau rumah ada sekarang ya, ini enggak sekarang enggak. Jadi saya kadang-kadang juga saya ketemu kelurahan yang enggan-enggan gitu, ogah-ogahan kalau reses. Tapi juga kami perlu menjelaskan reses, pengawasan itu bukan kegiatan partai politik, tapi posisi kami sebagai anggota dewan, sebagai wakil rakyat yang sifatnya menyeluruh, tidak boleh ada sekat-sekat. Bisa saja ada yang hanya mengundangnya misalnya kadernya ayawai gitu banyak gitu. Tapi kalau saya tidak, saya ketemu dengan seluruh elemen masyarakat lebih mereka punya